Selamat tahun baru. Semoga 2021 pandemi segera berlalu dan kita semua sehat-sehat selalu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah setia menikmati obrolan di Oma Bal-Balan, dan juga terima kasih yang sudah subscribe kanal YouTube Oma Bal-Balan, karena di penghujung tahun 2020 kemarin sudah mencapai 1000 subscriber. Sekali lagi terima kasih. Dan mengawali 2021 Oma Bal-Balan, saya akan ngobrol kembali dengan Hanafing. Kalau kemarin obrolannya berkisar tentang perjalanannya Hanafing waktu jadi pemain, terutama perjalanannya bersama Mitra dan Mitra Surabaya. Kali ini obrolannya berkisar tentang perjalanan Hanafing di tim nasional Indonesia, khususnya waktu di timnas SEA Games 91. Karena ada banyak cerita unik waktu Hanafing bersama timnas SEA Games 91. Selain dapat medali emas, ada hal menarik lagi. Apa itu? Mari kita kulik bersama dan ikuti saya bertamu di rumah Hanafing. Selamat sore Pak Nafi. Selamat sore. Bertemu lagi nih. Amin, alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya ini. Waktu yang senggang ini. Enak. Sudah nggak banyak aktivitas ya kalau di jam-jam. Ya, kalau jam-jam begini aktivitas saya kan hanya Senin sama Rabu. Karena kebetulan ini hari Selasa, jadi saya off, istirahat di rumah. Ya kita jaga situasi kan, karena lagi pandemi kayak gini. Nah, kita jaga kesehatan, ya istirahat yang bagus, tapi tetap ada olahraga. Oh, ini menarik. Jangan lupa kawan-kawan, tetap olahraga. Nah, Pak Hanafing, seperti yang saya bilang tadi, saya datang nih untuk ngulik soal perjalanan Pak Hanafing waktu SEA Games 91, karena ada banyak cerita menarik. Salah satu sebelum hal yang unik itu, waktu persiapan tim nasional untuk SEA Games 91 itu kan sangat berat ya proses latihannya. Beberapa kali TC pindah ke Gresik, Cimahi, ke Australia, ke Korea kalau nggak salah. Korea, ada turnamen di Korea. Iya, Pak Hanafing, itu kan sangat berat. Waktu tahu latihannya begitu berat itu, kan naik gunung. Iya. Nah, apa yang dirasakan Pak Hanafing pertama begitu tahu latihannya seperti itu? Jadi di awal kedatangan Polosin ke Indonesia, dia mengumpulkan dari informasi yang kami terima dari PSSI, bahwa dia ingin pemain-pemain yang pengalaman pertama itu, dan pengalaman dia lihat nanti secara fisik apa dan lain. Jadi akhirnya kami yang dianggap senior waktu itu dikumpulkan lah, yang setelah Basiska ya. Kan Basiska kita SEA Games di Malaysia, kita dapat juara 3 ya, medali perunggu. Nah, akhirnya dari Laskar SEA Games inilah beberapa dia dilanjutkan ke programnya Anatoly Polosin untuk SEA Games tahun berikutnya. Jadi ada proses 2 tahun kalau tidak salah. Kan SEA Games kan 2 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, jadi pertama kita dikumpulkan di Hotel Senayan, kalau tidak salah Hotel Hasta kalau tidak salah waktu itu. Kita dikumpulkan, kita dikenalkan lah ini Polosin. Oh, datanglah Polosin. Waktu itu kan masih Uni Soviet. Iya. Belum Rusia. Jadi Uni Soviet datang bersama asistennya plus penterjemahnya dari Angkatan Laut. Tidak tahu dokter, ada dokter, dia terjemahkan. Dari mimik bahasanya saja kita udah bisa, wah ini keras nih. Pelatih keras ini kan. Nah, ini siap-siap disiksa ini kan. Karena latar belakang sepak bola di Eropa Timur, kan dulu Eropa Timur ya, bahwa dia pasti lebih mengutamakan fisik. Nah, jadi kita harus siap-siap ini. Nah, jadi dia buat program, ada tahapan namanya, tahapan. Nah, besoknya mulai ada
ada latihan perdana. Kita ke Bandung waktu itu. Wah, langsung lari 20 kilo. Ampun. Tapi ya karena kita ada bekal fisik cukup, ya kita mampu lah. Tapi meskipun juga agak-agak ini kan. Agak jengkel ini. Pelatih apa yang datang ini. Ini mau bunuh orang ini kan. Ini baru pembuka ini, gimana nanti. Tapi ya kita punya tekad waktu itu bahwa ya mungkin inilah saatnya kita meraih medali emas. Ya. Karena tim ini kan sudah kompak. Artinya materi pemainnya ini sudah kompak ini. Kita sudah lama berkumpul kan. Mulai dari Edi Harto, Terel, Maman Suryaman, Kashar tadi, ya, Peri Sandria, ya, Robi Darwis. Itu kan sudah lama kita kumpul ya. Yusuf Eko Dono. Jadi saya yakin lah bahwa proses ini mungkin proses yang topnya ada di SEA Games tahun 91. Nah, nanti ditambah yang muda-muda ada Rocky Putirai, Widodo, Sudirman, Toyo Haryono, itu yang muda-muda, Heriansa. Itu karena proses perjalanan senior-senior yang mundur. Ya. Dulu kan Ricky Yaakob ada di situ almarhum. Kemudian ada Jayartono, ada Fahri Husaini, ada Freddy Muli. Kan banyak pemain-pemain itu akhirnya mundur di tengah jalan karena tadi mereka ndak kuat menghadapi program Polosin yang super fisik. Dan saya lihat juga ini tim nasional kita sekarang ini Sintayong juga mirip Polosin juga gayanya kan, bahwa memang fisik diutamakan. Tapi tidak seberat dulu ya, harus naik gunung gitu. Nggak tahu, mungkin cara metode ya. Cara metode. Metode dulu ya itu sah-sah saja. Ya karena itu cara mereka dulu. Kalau cara sekarang kan misalnya kita yang ada di Villanesia ini, filosofi sepak bola Indonesia ini kan ada model melatih fisik lewat holistik itu tadi. Bahwa ada small set game. Dengan permainan sepak bolanya ada fisik di dalam, ya small set game ada fisik di dalam, ya transisi ada fisik di dalam, bertahan pressure-nya ada fisik di dalam. Kan metodenya beda-beda itu ya. Waktu Luis Milla dia pakai itu, ya kan? Jadi Luis Milla kan tidak banyak fisik kan, tapi fisiknya ada di situ. Nah, Sintayong beda. Nah, ini hampir sama waktu di era kita itu. Waktu latihan terberat yang dirasakan Pak Hanafing, paling berat waktu itu apa, Pak? Waktu kita TC di Australia, itu betul-betul apa ya? Ya itulah menyiksa. Top latihan Polosin ada di Australia itu. Jadi satu udara dingin ya. Kita pagi sudah bangun, lari 20 kilo. Naik gunung, turun gunung di perkampungan itu. Karena kan areanya memang pegunungan. Ya gunung-gunung kecil lah. Lepas itu sampai kita balik ke markas lagi, ke wisma kita, ganti sepatu, masuk lapangan bola. Lapangan kita mungkin ada relaksasi dengan bola, ada agility dengan bola, istirahat. Makan, habis makan pagi kita istirahat, siang masuk hall. Ada juga sana. Jadi satu campnya itu ada lapangan bolanya, ada asramanya, ada hallnya, lengkap di situ. Ada kolam renang juga. Itu katanya tempat TC-nya tim nasional Australia dulu ya di situ. Kalau tidak salah di Canberra atau di mana kita. Kita masuk hall. Ya kadang fitness, kadang di hall. Kalau di hall itu ada banyak bentuk-bentuk permainan yang banyak unsur fisiknya juga situ. Ada jumping, ada macam-macam lah. Nah, sore lapangan lagi. Nah, di situ banyak kita ke teknik aja kalau lapangan. Begitu seterusnya. Kita hanya istirahat hari Minggu. Berarti ini diajar lawan udara dingin dan hampir satu kelelahan bulan. ini. Hampir 1 bulan kita sudah. Akhirnya ada beberapa yang sudah teman-teman kita sendiri. Ini kalau seandainya ini bisa kita pulang, dia pulang. Gitu. Oh iya. Nah, makanya mungkin satu cara karena mungkin pengalaman Anatoly Polosin ketika TC di Indonesia kan banyak yang kabur kan. Iya. Ya, waktu kita di Bandung, Fahri lari, Jaya lari, Freddy lari semua, Yesi juga mundur semua kan. Nah, ketika juga di Gresik juga sama, banyak yang mundur karena rumahnya dekat. Ya, kalau di Australia mau lari kemana kita? Akhirnya kita jalani aja lah, sudah dia mati lah di sini ya kan. Nah, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan yang baik. Nah, pemanggilan berikutnya sudah banyak yang nggak mau lagi.
Nah, akhirnya disitulah mulai Polosin cari pemain-pemain muda. Nah, datanglah pemain-pemain muda, Rocky Putirai dan lain-lain kan, yang muda-muda itu. Mulailah dia masuk menggantikan yang senior-senior. Jadi topnya memang kita itu di Australia itu top. Benar-benar dihajar. Luar biasa. Hampir 1 bulan, bayangkan. Begitu terus. Nah, Pak Wing, Pak Anaving waktu masuk ke SEA Games, ini yang menarik ini. Waktu ini pertanyaan yang harus saya tanyakan. Waktu di SEA Games, waktu menjelang pertandingan perdana, itu ternyata ada regulasi baru, harus pakai nomor dada dan nomor celana. Ya. Nah, itu ceritanya katanya ini, Pak, ini makanya harus saya tanyakan. Itu yang nyablon itu Pak Anaving. Jadi ada yang saya lihat waktu itu, kita punya perlengkapan Pak Saiful, kalau kita panggil Babe. Ya. Jadi Babe ini kok mondar-mandir, apa ini, kok ada sesuatu yang tidak beres lah di Babe ini. Dia bawa kostum, ya kan? Untuk apa bawa kostum keluar turun hotel apa, nanya. Akhirnya saya datanglah ke kamarnya. Be, ada apa Be? Ini, Bing, ada aturan baru, regulasi baru hasil technical meeting. Nomor apa, enggak ada lagi nomor punggung, harus pakai nomor dada sama nomor celana. Jadi tidak sekedar nomor punggung. Iya. Untung nggak dikasih nama, ya kan? Kalau kasih nama tambah susah lagi kita kan. Untung masih nomor. Kalau sekarang kan ada nama kan? Nama, ya. Nah, di Manila kita kan nggak tahu lah. Tahu nggak tempat-tempat sablon? Makanya saya tadi tanya-nanya di hotel gitu loh. Di mana? Ada nggak yang tahu tempat sablon? Nah, kalau ada pun juga saya bilang, saya ini banyak kenalan di Surabaya, teman-teman sablon. Dan yang mitra kan sering kita bikin kostum kan? Iya. Bikin kostum, kita suruh cetak kostum. Jadi tahulah bahwa nyablon itu, kalau nyablon ini nggak bisa 1 hari 2 hari, Padahal itu mau pertandingan perdana kan 2 hari lagi main kan. Nah, ini gimana caranya? Ini wajib katanya. Sudah gini aja Nah, saya kan bisa ngeleter Nanti saya buatkan patron nomor, beli karton, saya buatkan patron nomor 1 sampai 11 ya kan. Dan nanti kalau kan tinggal tambah 1, 18, 1, 19 kan tinggal nambah. Saya buatkan patronnya dulu Babe, coba tanya, kalau kita nyari untuk beli cat kain itu kan pasti banyak yang tahu lah. Kalau cari sablon mungkin ada tapi jauh misalnya. Satu transportasi, kita nggak tahu Manila, ya. Akhirnya belilah Babe cat warna putih sama warna hitam sama merah. Jadi belilah 3 cat itu, beli 1 kaleng sama kuas, ya, ada kuas sama spidol supaya untuk meluruskan aja. Nah, belilah dia. Nah, kan cepat itu. Nah, jadi sorenya sudah ada, karena kita sorenya itu off, tidak ada latihan. Nah, sudah mulai, karena patronnya pas Babe berangkat, saya bikinkan patronnya itu nomor-nomor kan. Nah, Babe datang, udah buka, kita campur. Nah, mulai kita pasang itu baju itu. Nah, mulai ditempel, kita kuas. Nah, kipas angin untuk mengeringkan gitu. Jadi 1 hari itu clear. Untuk yang baju putih dulu. Dia bilang, ini cukup lah ini. Kan seperti yang saya kasih foto tadi kan. Itu foto itu ada nomor 11 itu. Ini cukup lah. Nah, sama celananya ada. Nah, besok kita lanjut lagi. Jadi ada juga cerita menariknya bahwa kan kita mestinya istirahat ini, ya kan? Ya, mau pertandingan. Mau bertanding, konsentrasi kan? Ini malah bikin nomor. Itu bikinnya di kamarnya Babe. Saya sebenarnya tidak ada yang tahu. Ada Salahuddin yang tahu. Oh iya. Salahuddin lah, udah bantu-bantu. Jangan sampai orang-orang lain tahu ya, Salahuddin. Pokoknya kita aja nih tak tahu nih. Jangan sampai Bandanur tahu, Polosin tahu. Kalau tahu, marah kan? Kenapa kita harus urus itu? Itu kan urusannya perlengkapan. Iya. Kenapa pemain yang harus urus? Nah, jadi tidak ada yang tahu itu kalau saya bikinkan nomornya itu. Jadi dibikin di kamarnya
Pak Pak Saipul, pintu ditutup semuanya. Tutup. Ini kipas angin jalankan, kita keringkan di situ. Ya, kalau dikeringkan di luar kan orang tahu kan. Iya. Nah, kalau di hotel mana ada tempat, pasti kan di lantai atas misalnya ya. Iya. Nah, jadi kasih kipas angin, jalankan anunya, kering. Terus yang baju merahnya dikerjakan setelah pertandingan perdana. Setelah pertandingan, malamnya saya garap. Dan itu tidak ada yang tahu ya, Nggak hanya ada yang tahu. Salahuddin itu ya. Ya, kebetulan Salahuddin hadir waktu itu, ada di situ dia. Itu. Kalau dia tidak ada waktu itu, tidak diajak masuk, ya mungkin tidak ada yang tahu. Iya. Nah, Makanya kan Salahuddin pertama yang cerita itu. oh iya. Ya. Kalau ada cerita menarik nih, bahwa kostum kita itu Yang bikin Hanafi nomornya, yang bikin, yang iya. nyablon Hanafi. sablon darurat. Jadi itu Pak Hanafing itu satu kamar sama Kasar tadi sama kan satu kamar 3 orang. Ya. Kasar tadi Yusuf Ekodono saya. Jadi 2 teman satu kamar pun nggak tahu. Nggak tahu dia, nggak tahu. Jadi saya keluar itu ke kamarnya Babe, ya, saya nyablon. Dikira wah kemana Hanafing ini? Ternyata nyablon. Nah waktu perjalanan itu Pak Hanafing akhirnya ini ya. Waktu semifinal lawan Filipina semifinalnya. Ya 4 besar kita lawan Filipina. Nah itu cedera parah ya di. Tapi kita sudah waktu lawan Filipina itu kan artinya posisi kita sudah aman lah. Di semifinal kalau tidak salah 8 besar kalau tidak salah itu. Kita sudah aman. Makanya kita tidak terlalu ngoyo lah. Mungkin karena itu tadi kita anggap Filipina kan dulu sepak bolanya gimana sih? Tidak begitu hebat kan? Yang hebat Cuma basketnya. Main keras aja dia. Kita lalai. Saya juga lalai. Akhirnya kena sliding. Cedera lutut. Lutut Sebelah kanan. kanan ya? Iya. Itu yang membuat kemudian karir berikutnya jadi. Akhirnya pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia. Ya saya harus operasi. Tapi sempat main sempat main di final kan? Itu cuma sebentar, tidak lama. Karena sudah. Iya, karena sudah tidak mampu lagi kan. Tidak mampu lagi. Yang pernah diceritakan Pak Hanafing, ya saksi betapa sakitnya cedera lutut itu rekan satu kamar itu yang. Ya, jadi setelah selesai pertandingan baru terasa kan. Baru terasa bahwa, waduh ini kok lutut saya tidak enak ini. Mau kasih bangun Mr. Karel juga tidak baik, dia lagi istirahat. Kan Mr. Karel kita punya meses dulu. Yang dari Ceko kalau tidak salah Mr. Karel. Jadi yang bantu saya ke kamar mandi ya teman 2 itu. Kasar tadi dan Yusuf Kasar tadi, makanya saya berdua ini sangat akrab lah, punya sejarah lah cerita sama beliaunya, teman akrab kami berdua itu. Nah, pulang ke Indonesia ya sama saran dari dokter Surabaya, dokter siapa yang ahli tulang itu, ya, sudah meninggal kalau tidak salah. Dokternya RSUD Sutomo. Dokter yang terkenal juga dokter tulang itu. Nah, disarankan ini harus operasi. Setelah dipoto scan kan, dipoto, dilihat saya punya ligamennya yang bermasalah. Nah, dibilang ini harus operasi karena kalau tidak operasi nanti di masa tuanya nanti risiko bisa lumpuh katanya. Karena selaput ligamen saya kan begini nih. Ini benturan terus ini. Ya. Nah, ini yang membuat saya selalu ngilu kan. Akhirnya operasi. Ya termasuk dibantu sama Jawa Pos waktu itu karena saya sudah di Mitra kan. Iya. Ini istirahat. Padahal usia masih 28 ya? 20, masuk 29 lah. Nah, Pak Hanafing, waktu di SEA Games itu, kalau nggak salah kan sempat ada beberapa pemain Indonesia yang dites doping karena dicurigai, wah ini kok mainnya ngotot sekali, fisiknya nggak ada habisnya, iya. Jadi ada, kalau nggak salah kita ada 4 orang waktu itu. Ya mungkin, karena kan masing-masing sampel nggak dikasih tahu. Iya. Tahu-taunya saya dikasih botol suruh kencing. Ya. Nah, tapi saya nggak tahu teman lain. Nah, ternyata ada 4 katanya. Ya, kalau menurut informasi ada Maman, saya, Kasar tadi sama Peri Sandria. Yang dilihat yang ya mungkin antara Peri atau Widodo saya nggak tahu lah. Di antara orang-orang ini yang kuat-kuat nih. Yang fisiknya ya kan? Karena kan kita punya di SEA Games kan punya 2 winger yang kuat-kuat. Ya, Kasar tadi di kanan, saya di kiri, ya. Maman di tengah. Ini kan kuat fisiknya semua. Di depan Ferry Sandria yang kayak badak ya. Mana-mana dia kuat.
kuat berduel, kuat. Di belakang aman dia karena Ferrell didampingi 2 stopper yang tangguh. Ada Sudirman, ada Toyo, ada Robi Darwis. Jadi aman Ferrell gitu. Karena ada pekerja 2 di depannya kan. Nah, Ferrell lah yang dan kita pakai 352 kan waktu itu. Nah, jadi sempat diperiksa. Tapi karena memang kita tidak mengkonsumsi apa-apa, ya hasilnya ya karena Filipina pengen kita gugur gitu loh. Ya. Kalau sepak bola tidak medali emas, dia juara umum. Karena poin kita sama, medali di akhir ini apa di akhir SEA Games ya. SEA Games itu sepak bola dan atletik yang menentukan medali emas. Nah, kalau sepak bolanya gugur medali emasnya, dia bisa peluang. Jadi juara umum. Bisa juara umum. Nah, makanya dia ngotot gitu. Nah, alhamdulillah semuanya karena memang fisik kita tidak ada apa obat-obatan, tidak ada apa. Karena proses latihan panjangnya. Proses latihannya luar biasa. Dan itu kami rasakan sampai di umur-umur sekarang ini, di usia sekarang saya 57, saya masih merasakan bahwa inilah pengaruh fisik kita waktu muda gitu loh. Coba kalau Pak tidak. Hanafi sendiri kesan yang paling mendalam dari SEA Games 91 itu apa, Pak? Jadi kami sama teman-teman waktu itu ya sudah memang bersepakat mungkin inilah terakhir kita main di timnas, jadi mungkin inilah harus kita buat sejarah. Jangan sampai kita sudah latihan 2 tahun dengan latihan yang super berat kemudian hasilnya tidak ada. Ya kan, kalau perunggu ya kemarin kita sudah dapat perunggu, ya kan. Nah, inilah sekarang kita benar-benar. Kenapa kita yakin? Karena fisik kita benar gitu loh. Kenapa kita takut? Baik, lihat Thailand, kelas main Thailand luar biasa. Tapi kalah dengan kita punya pressing kuat. Kita tidak mengenal lelah. Nah, akhirnya pelatih Thailand waktu itu kalau tidak salah orang Jerman. Dia curiga. Ini pasti pakai doping ini. Gimana ya? Main istirahat. Jadi kita recovery 1 hari main. Recovery sehari main. Recovery hari main lagi. Bayangkan berapa berturut-turut main. Kok fisik Indonesia ini kok enggak turun-turun gitu. Enggak drop. Malah kita yang disiksa gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan Widodo waktu ada wawancara saya baca, bahwa memang karena fisik kita luar biasa, akhirnya babak kedua Thailand sudah nggak mampu ngatasi. Nah, kita terus press-pressnya kita yang luar biasa kan. Tahulah Eropa Timur. Kalah bola hunting. Dia nggak mau, istilah dia itu kalau bola rebut. Perpanjangan, Thailand sudah tidak kuat. Makanya waktu di penalti, Edi Harto bisa mengantisipasi tendangan-tendangan pemain-pemain bintangnya. Karena fisiknya masih sangat kita masih kuat kan, seperti yang terjadi di Persebaya kemarin lawan Barito yang U20 ya. Iya, karena fisik pemain Persebaya masih luar biasa, yang U20 Barito sudah drop. Lihat 3 tendangannya kan diantisipasi kiper karena sudah tidak mampu. Karena kalau fisik sudah drop, psikisnya juga mental ikut, fisikis ikut, semua mempengaruhi. Ya, bahkan emosional makin tinggi, gitu ya. Nah, itulah satu keunggulan. Nah, ini saya lihat di timnas kita ini akan mengulang sejarah itu lewat Sintayong ini. Amin. Nah, karena apa? Kemarin sebenarnya itu sudah kita semestinya sudah dapat medali emas juga kan, kita final. Iya. Tapi di final kita kalah fisik kita, gitu lah. Kalau teknik, kita masih unggul lah dengan kalau tidak salah Vietnam ya. Sama Vietnam. Masih unggul kita. Tapi fisik kita yang kalah, gitu lah. Ketika diajak berlari, kita sudah kalah, ya kan? Nah, ini yang problem. Nah, inilah yang harus dia bangun, termasuk generasi anak-anak muda ini harus dibenahi di klub. Tidak mungkin kita dapat tim nasional hebat kalau grassroots-nya tidak bagus. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak B. Itu kan SEA Games 91 tim sepak bola dapat emas itu kan dapat penghargaan seumur hidup. Ya. Kalau nggak salah dapat 100.000, gaji 100.000 tiap bulan. Per bulan. Itu masih nggak sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Ya. Tapi tetap 100.000. Ya mau diapa lagi ya kan? Karena itu yang ada sekarang ya kita juga sangat mengharap lah, ada harapan lah juga teman-teman yang lain juga pernah kita usulkan
waktu tahun 91 100.000 itu sangat luar biasa. Sangat besar ya. Besar, ya. Kalau dibandingkan sekarang, kan cuma beli pulsa habis sudah. Nah, jadi kita mengimbau mungkin lewat, karena ini kan Yayasan Sepak Bola Indonesia Yasindo. Mungkin ya pengurus PSSI yang baru Pak Ibul ya, Iwan Bule, ada perhatian lah kepada legend-legend yang sudah pernah mengharumkan nama bangsa dan negara. Ini berapa tahun loh, nggak tercipta lagi kan. Sebenarnya kita mengharap generasi muda ini bisa menelurkan lagi ya, bisa mencetak medali emas lagi di SEA Games gitu loh. Sudah berapa tahun kalau tidak salah 29 tahun ya kan. Bukan sesuatu yang ini, Thailand berapa tahun juara, tahun juara, kita 29 tahun. Dan 29 tahun itu setiap bulannya hanya dapat 100.000 ya. Kita harapan kita gitu, kita menghimbau saja. Mudah-mudahan ada perbaikan lah ya. Mungkin lewat ketua umum, mungkin lewat Menpora misalnya ya. Karena waktu kita dapat penghargaan ini, ada penghargaan ya, itu kan Menpora yang Akbar Tanjung yang tanda tangan. Oh, kita dapat penghargaan. Dapat 100.000. Mungkin kalau nilai sekarang ya harusnya 1 juta lah. Ya kurang lebih lah segitu. Iya, siap. Masih bisa kemana-mana lah. Nggak sekedar beli pulsa aja. Karena apa? Ini perjuangan kita yang luar biasa gitu kan. Artinya kita pernah jadi sejarah dari bangsa ini gitu. Sejarah bagi persepak bolaan Indonesia. Kita pernah duduk, kita bisa menaikkan bendera merah putih ya. Kita menyanyikan di lapangan. Wah, itu satu kebanggaan kan, luar biasa. Bahwa tidak pernah lagi kita dengar itu. Indonesia Raya di akhir pertandingan. Ya. Ini mungkin Pak Menteri Olahraga dan Ketua Umum PSSI mendengarkan ini. Diganti tuh 100.000-nya menjadi 1 juta. Amin, insya Allah amin. Ini ngulik-ngulik soal perjalanan Pak Hanafing di tim nasional SEA Games 91 sangat menarik. Mungkin teman-teman jadi tahu ada cerita-cerita unik termasuk soal jersey tadi. Mungkin ini jadi apa ya, cerita baru lah buat kita semua ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Intinya kalau pengen menikmati obrolan sepak bola, di sini saja di Oma Bal-Balan. Terima kasih Pak Hanafing atas waktunya. Alhamdulillah. Selamat sore kawan-kawan. Sampai bertemu lagi. Jaya sepak bola. Amin.